Gue bakal buktiin teknologi Apple dari tahun ke tahun itu jelas banget berbeda, meskipun HP yang dirilisnya itu mirip-mirip. Gue akan buktiin melalui video ini perbandingan iPhone XS Max dengan iPhone 14 Pro. Secara keseluruhan, kalau dari desain, iPhone XS Max ini desainnya dia lebih besar. Ukurannya lebih besar dibandingkan iPhone 14 Pro. Desain kameranya juga jelas berbeda. Otomatis lensa yang digunakan juga berbeda. Lensanya juga kalian bisa lihat, ukurannya ini berbeda. iPhone 14 Pro jauh lebih besar dan ada 3 biji. Gak lengkap kalau ngomongin iPhone cuman ngomongin masalah desain. Kadang desainnya itu mirip-mirip, tapi yang jelas chipsetnya itu berbeda. iPhone XS Max masih menggunakan chip A12 Bionic dengan CPU 6 core dan GPU-nya 4 core, Neural Engine 8 core, dan untuk iPhone 14 Pro jelas jauh lebih di-upgrade. Chipnya A16 Bionic bro, CPU-nya 6 core sama dengan XS Max, tapi GPU-nya punya 5 core dan Neural Engine 16 core. Ini jauh lebih edan dan overpower dari segi performanya di iPhone 14 Pro dibandingkan dengan XS Max. Mari kita bakalan buktiin itu perbedaannya di mana aja sih. Lanjut, selain dari desain dan chipnya, otomatis juga bakalan ada perubahan di spesifikasi layarnya. iPhone XS Max ini dia punya ukuran seperti series Pro Max ya, 6,5 inci. Tapi dia masih menggunakan layar Super Retina HD. Yang jelas di iPhone 14 Pro ini udah di-upgrade menjadi Super Retina XDR. Teknologi ProMotion 120 Hz refresh rate-nya. Dan ada fitur Always On Display yang pertama kali dimunculin di iPhone itu di seri 14 Pro nih. Untuk dari materialnya juga selalu di-upgrade. Di iPhone XS Max dia hanya menggunakan baja tahan karat dan kaca. Sedangkan di 14 Pro dia menggunakan baja tahan karat dengan bagian belakang kaca matte yang bertekstur. Jadi nggak ada lagi bekas sidik jari kalian. Selain itu juga di bagian layar iPhone 14 Pro sudah di-upgrade menggunakan ceramic shield. Otomatis kalau jatuh sama-sama bisa bikin pecah, tapi at least ini lebih kuat dari Gorilla Glass biasa yang ada di XS Max bro. Layar iPhone 14 Pro cenderung lebih cerah karena dia punya tingkat kecerahan yang jauh lebih bagus dibandingkan XS Max. Keduanya punya spesifikasi layar yang berbeda, dan di iPhone XS Max ini kelihatan layarnya lebih redup. Meskipun sama-sama iPhone, tapi iPhone 14 Pro punya layar yang jauh lebih cerah brightness-nya. Meskipun kalian pakai di luar ruangan, jadi nggak bakalan takut layarnya gelap. Lanjut, untuk spesifikasi lengkap layar yang dipakai di iPhone, di sini kalian bisa lihat sebenarnya sama-sama menggunakan Super Retina. Sedangkan di iPhone 14 Pro dia sudah menggunakan Super Retina HDR. Kalau XS Max dia Super Retina HD, bedanya itu dari dynamic range layarnya tersebut. Otomatis yang HDR ini jauh lebih tajam dan lebih pekat lagi warnanya. Untuk layar sama-sama menggunakan OLED. Seperti yang gue bilang tadi, sebenarnya nggak terlalu banyak berubah, tapi teknologinya ini tetap kelihatan berubah. Makanya gue bakal buktiin di video ini. Layar 14 Pro udah 120 Hz, udah ada Dynamic Island. Di iPhone XS Max masih pakai poninya pun masih lebar, dan dia refresh rate-nya cuma 60 Hz. Sedangkan di iPhone 14 Pro ini refresh rate-nya sampai 120 Hz. Meskipun keduanya tetap sama-sama ada fitur True Tone-nya. Nah,
Apa yang bikin beda dari layar 120Hz di iPhone 14 Pro? Jadi bedanya kalau iPhone 14 Pro yang udah support ProMotion Display, dia tuh lebih smooth ketika kalian scroll. Otomatis dipakai main game jauh lebih apik lagi. Padahal HP ini bukan HP gaming. Berdasarkan hasil review gue selama pakai kurang lebih 1 hari penuh, iPhone XS Max ini cukup banget dipakai sehari-hari. Buat multimedia, buat sosial media, buat scrolling, buat produktivitas kerja harian, itu bener-bener masih support dan masih enak banget dipakai. Buat kalian nonton YouTube, TikTokan ya, main sosial media, pokoknya semua sosmed tuh dihajar abis-abisan karena HP ini masih cukup powerful di tahun 2025. Cuma sayangnya di bagian baterai, karena HP ini udah banyak HP bekas yang mungkin baterainya udah diganti, itu menurut gua jadi lebih cepat habis baterainya. Nah, untuk HP ini juga dia ini harganya tuh beneran udah murah banget. Bahkan kalau dibandingin dengan iPhone 14 Pro sebenarnya ini nggak sampai setengah harganya. Sedangkan untuk iPhone XS Max ini harganya cuman dibanderol mulai dari 2,99 juta sampai 3 jutaan. Kalian udah bisa beli. Dia ini punya desain yang mewah, terusnya juga udah dilapisi sama stainless pinggirnya, tapi dia hanya mempunyai 2 buah lensa kamera, lensa tele dan lensa biasa. Jadi kalian buat yang suka foto pakai ultrawide, dia belum ada lensa 0,5-nya. Itu sangat disayangkan banget ya. Kalau di iPhone XS Max, meskipun dia punya chip A12 Bionic, tapi dia masih bisa dipakai main game kayak Roblox, dipakai main game kayak Mobile Legends. Untuk editing video, Genshin Impact pun masih oke, tapi ya baterainya nggak bakal tahan lama. Overall sih ini masih overpower banget ya untuk iPhone XS Max. Nah, kalau iPhone 14 Pro jelas ini HP umurnya masih lumayan cukup muda karena rilisnya ini di tahun 2022. Nah, untuk HP-nya ini sendiri dia punya desain yang lebih elegan dan lebih bagus banget ya. Di bagian pinggirnya dia stainless. Dan yang paling penting baterainya ini dia di-upgrade jauh lebih bagus. Meskipun hanya beda 8 jam untuk pemutaran videonya. Nah, untuk kabel USB masih sama-sama menggunakan Lightning. Tapi untuk di bagian sinyal, iPhone 14 Pro ini sudah support 5G. Jaringannya udah lebih kencang dibandingkan XS Max dan menggunakan ceramic shield bagian depan, dan HP ini lebih kuat pastinya kalau jatuh, serta tahan air yang lebih dalam. Untuk kamera jelas berbeda. Dari desainnya beda, otomatis upgrade dalemannya juga harus beda dong. XS Max ini punya kamera ganda yang hanya 12 megapiksel, sedangkan 14 Pro 48 megapiksel, jauh banget. Mode potretnya lebih luas, terusnya juga ada mode ultrawide, desain yang lebih kekinian. Jadi sebenarnya iPhone tuh meskipun kadang desainnya mirip, tapi dia ini punya kelebihan dan ada upgrade teknologi yang selalu disematkan di HP-HP-nya nih. Ini dia perbandingan dari kamera iPhone XS Max dan iPhone 14 Pro. Kalian bisa lihat aja, jelas iPhone 14 Pro jauh lebih bagus secara dari harga dan teknologinya juga berbeda. Tapi untuk iPhone 14 Pro kalian sekarang udah bisa beli di harga 10-12 juta. Yang berarti itu harganya juga udah sangat murah banget dari awal perilisannya. Nah, gue mau bandingin nih kamera iPhone XS Max dan iPhone 14 Pro. Dari teknologi yang udah gue sebutin tadi, kira-kira untuk hasilnya ini jauh berbeda apa kagak ya? Nah, ini hasil kameranya. Kalian bisa lihat iPhone XS Max punya hasil kamera yang bagus, tapi iPhone 14 Pro jauh lebih bagus. Otomatis ada teknologi yang di-upgrade di dalamnya.
Yang berarti meskipun harganya berbeda, terusnya dia juga punya desain yang sebenarnya nggak terlalu berbeda banyak, tapi jelas ada perubahan di iPhone 14 Pro. Kalau buat main game jangan diraguin lagi. Gue yakin semua game berat di 14 Pro ini bisa dijalanin dengan sempurna karena chipnya ini dia A16 Bionic dan RAM-nya ini dia besar 6GB. Jadi nggak bakalan takut ada ngeframe atau nge-lag. Dipakai produktivitas sosial media dan harian, HP ini gak usah ditanya. Ringan banget bro, lancar. Mau edit video, mau kalian buka sosial media, foto-foto, bikin video, HP ini tuh cocok buat kalian yang suka main game. Buat kalian yang suka bikin video, konten kreator pemula atau konten kreator kayak gue buat kebutuhan konten YouTube dan Instastory, Reels, TikTok ini aman banget. Jadi kalian udah ngerasa kan? Udah terbukti kan? Emang iPhone tuh meskipun desainnya agak mirip-mirip tapi dia jelas punya teknologi yang jauh berbeda. Apalagi kalau kalian udah cobain dari iPhone sebelumnya ke iPhone yang baru, itu jauh banget. Apalagi kalian yang selalu ngikutin upgrade iPhone atau kalian dulu selalu ganti iPhone ketika ada rilis iPhone baru ya. Contohnya kayak kalian dari iPhone 7 naik ke iPhone 8. Meskipun sama desainnya, menurut gue kalau kalian upgrade tuh sebenarnya beda. Dari 8 ke iPhone 10, dari iPhone 10 ke iPhone 11 dan seterusnya, itu otomatis sebenarnya nggak bakalan ada rasa yang sama ya. Cuman feel-nya aja sama-sama menggunakan Apple. Tapi untuk performa itu jauh di atas kertas dibandingkan HP yang sebelumnya. Nah, segitu aja videonya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Kalau kalian mau beli HP yang bekas gue review, kalian bisa langsung cek aja yang ada di Instagram dan follow Instagram baru gue, atau cek kolom deskripsi. Sampai ketemu di video berikutnya ya.